Adapun cara mencampurkan debu tanah, ini ada 3 metode. Salah satu dari 3 ini kalau dikerjakan, maka mencampur tanah dengan air sudah dianggap benar. Sah nanti cara pensuciannya. Cara yang pertama. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadilah orang kaya di akhirat nanti. Dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah berikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rizki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung Pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian setelah itu, yang pertama, setelah Anda dibukakan hati Anda untuk berderma, berterima kasihlah kepada Allah karena Anda dipilih oleh Allah. Yang kedua, Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi. Kode transfer 01 di akhir nominal transfer atau konfirmasi ke nomor telepon 0852 6541 6060. Lebih dari itu, jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah, mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-nusannifu rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa bi sanadina al-muttasil ilal Imam Ibni Hajar qala an rajulin sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan daripada satu orang sahabat Nabi. Tak disebut siapa namanya. Tapi kalau majhul, yang mubham, yang tak jelas itu sahabat, nggak ada masalah. Sahabat kulluhum udul. Sahabat ini semuanya adil, terpercaya. Nah, berbeda nanti generasi-generasi setelah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, generasi setelahnya. Itu kalau tidak disebut nama orangnya, tidak dikenal, majhul, maka hadisnya pasti dhaif. Itu dipastikan. Tapi kalau untuk sahabat, walaupun orangnya nggak diketahui, misal satu orang tabi'in meriwayatkan, saya mendengar dari satu orang sahabat Nabi, tidak disebut nama, maka hadis itu tetap akan berstatus kuat. Seluruh sahabat adil, udul, terpercaya. Mereka nggak akan mengada-ngada atas namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari satu orang sahabat, beliau mengatakan, Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an tagtasilal mar'atu bifadlir rajul awir rajulu bifadlil mar'ah wal yaktarifa jami'an akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa isnaduhu sahih. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang, ini kata beliau dari satu orang sahabat Nabi, bahwasanya Nabi melarang an tagtasilal mar'ah, seorang wanita mandi bifadlir rajul menggunakan air sisa dari laki-laki. Awir rajul bifadlil mar'ah, Nabi juga melarang seorang laki-laki menggunakan air sisa atau bekas dari perempuan. Hendaklah masing-masing menggayung airnya. Ini, hadis nomor 6 dalam bab Toharoh, membahas tentang air. Hadis ini ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk memberitahu kepada kita fatwa sebahagian ulama yang mengatakan bahwa air itu kalau sudah dipakai oleh lawan jenis, laki-laki, kok sebelumnya air itu dipakai sama perempuan, itu nggak boleh lagi dipakai. Atau sebaliknya, perempuan yang pakai, laki-laki nggak boleh pakai setelahnya. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebahagian ulama, yaitu Imam Ahmad dan Ahluz Zahir, mazhab Zahiriyah, imamnya Daud Az-Zahiri. Mereka memfatwakan bahwa larangan di sini memang larangan haram, nggak boleh dipakai. Jadi menurut mereka air itu sudah tak suci dan tidak mensucikan lagi. Walaupun suci tapi tak bisa digunakan bersuci.
Nah, ini dalil yang dipakai oleh ulama yang melarang. Nah, sedangkan jumhur, mayoritas ulama, paling tidak dalam 4 mazhab itu 3 mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah mengatakan nggak ada masalah. Air yang digunakan oleh perempuan kok selepas itu, misal digayung, di ember, ada sisanya kan pasti, boleh aja dipakai laki-laki. Atau laki-laki menggunakan air itu, kemudian keluar dari tempat itu, ada perempuan masuk gunakan airnya, nggak ada masalah. Ini menurut jumhur ulama. Nah tadi hadis yang kita dengar ini dalil Imam Ahmad, dilarang. Naha Rasulullah, Nabi melarang, dan hadis ini sahih. Nah, jumhur kenapa mereka mengatakan tak masalah dengan air yang dipakai oleh lawan jenis tadi? Karena ada hadis yang lain yang menerangkan tentang kebolehannya. Nah, hadis yang lain itu hadis yang setelahnya dalam kitab ini. An Ibnu Abbas, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya Nabi yaktasilu, Nabi mandi bifadli Maimunata, dengan air sisa daripada sahabat Sayyidah Maimunah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Akhrajahu Muslim wali ashabis sunan, dan di kitab sunan lainnya lafaz hadisnya, irtasala ba'du azwajin Nabi, telah mandi sebahagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin, di menggunakan satu wadah yang besar macam ember. Faja'a, kemudian datanglah Nabi liyaktasila minha, untuk mandi dari wadah tadi, mau pakai air itu juga. Nabi datang, padahal sebelumnya istri beliau mandi pakai air itu. Faqalat, maka Maimunah atau istri Nabi tadi mengatakan lahu pada Rasulullah, ini kuntu junuban, ya Rasulullah, tadi saya junub, baru mandi pakai air itu. Faqala, Nabi menjawab, innal ma'a la yajnub, air itu enggak junub, yang junub kan kamu. Air enggak ada masalah, yang penting bukan mustakmal kan. Yang sisa di situ apa masalahnya? Yang junub ya kamu, udah selesai mandi, enggak ada masalah. Air yang sisa di situ ya bisa dipakai lagi. Wasahahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi mensahihkan hadis ini, wa Ibnu Majah, begitu juga Imam Ibnu Majah. Nah, hadis ini yang menjadi pegangan jumhur. Kan tadi hadis yang pertama dilarang. Nah, hadis yang kedua, Nabi menggunakan sisa air daripada Sayyidah Maimunah. Sayyidah Maimunah ini istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau adalah bibinya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi bibinya Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas, kalau Nabi biasanya sedang di rumahnya Sayyidah Maimunah, Ibnu Abbas kadang nginap juga di situ, berkhidmat pada Nabi. Nabi bangun malam hari, maka Ibnu Abbas yang menyiapkan air wudhu, yang menyiapkan siwak. Sehingga sering kita dengar riwayat Ibnu Abbas ketika Nabi bangun tidur sudah menyiapkan siwak untuk wudhu, keperluan-keperluan lainnya. Maka Nabi bangun tuh tanya, siapa yang menyiapkan ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, saya ya Rasulullah. Baru Nabi doakan, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia agama, fahamkan dia takwil agama, takwil Quran, takwil hadis. Nah, asbab hasil doa Nabi, Ibnu Abbas ini menjadi ulamanya sahabat yang pakar Quran, pakar hadis. Beliau punya gelar tarjumanul Quran, penterjemahnya Al-Quran, faham itu isi Quran. Jadi bukan cuma ulama, enggak, tapi ulamanya sahabat. Kita tahu level sahabat itu luar biasa tinggi ya. Ini yang jadi pimpinannya sahabat Ibnu Abbas. Masih muda, bahkan di zamannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Nabi sudah wafat. Setelah itu kan generasi ya sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nah, setelah lepas Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar jadi khalifah. Sayyidina Umar menjadikan Ibnu Abbas itu di posisi terdepan. Kana min ahli masywarati, dijadikan sebagai ahli syuro. Ahli syuro itu menteri-menterinya kabinet. Masih muda. Jadi Sayyidina Umar ibn al-Khattab memposisikan Ibnu Abbas menjadi orang terdepan. Lah ini hasil dari mana ini? Hasil khidmat dengan ulama. Nah, ulamanya ulama Rasulullah. Maka berkhidmat pada orang soleh itu dianjurkan karena akan menghasilkan doa-doa yang baik untuk anak-anak kita.
Jadi untuk mendapatkan anak yang soleh mudah caranya, Bapak Ibu, cintai orang soleh. Kalau sudah cinta sama orang soleh, walaupun mungkin kita belum jadi ulama, kita orang awam, tapi kalau sudah cinta pada para ulama, anak-anak kita akan dimudahkan jadi orang-orang soleh, jadi para ulama yang faham agama. Nah, Ibnu Abbas ini salah satu contoh keilmuannya, zaman Sayyidina Utsman, ada seorang perempuan yang umur 6 bulan kehamilan itu melahirkan zaman Sayyidina Utsman. Dan waktu itu belum pernah kejadian kok 6 bulan melahirkan itu belum ada kejadiannya. Akhirnya karena melahirkan terlalu cepat itu diputuskanlah waktu itu ini perempuan pasti zina ini. Mau dihukum rajam. Hukuman mati. Hampir saja hendak mau diputuskan, maka pada waktu itu Utsman ibnu Affan panggil para ulamanya sahabat. Betul tidak nih? Kira-kira bagaimana secara fatwa? Langsung sahabat Ibnu Abbas maju protes. Enggak, ini belum tentu. Enggak boleh langsung memutuskan ini zina. Enggak. Memang minimal kehamilan itu 6 bulan. Minimal kehamilan itu 6 bulan. Nah, sahabat bingung semua. Dari mana dalil angka 6 bulan itu? Apakah didapati dalam hadis? Apakah ada dalam Quran? Mereka pun tanya, dari mana dalilnya? Maka Ibnu Abbas mengatakan, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwa perempuan itu menyusui 2 tahun. Dalam Quran diterangkan begitu. Wa fisaluhu fi 'amain. Perempuan itu menyusui selama 2 tahun. 2 tahun itu berapa bulan? 24 bulan. 2 tahun itu 4 bulan. Jadi untuk menyusui dengan tegas diterangkan dalam Quran perempuan itu menyusui 2 tahun. Maknanya 24 bulan. Nah, kata Ibnu Abbas ada ayat yang lain di tempat yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Perempuan itu hamil dan menyusui totalnya 30 bulan. Jadi satu ayat secara detail diterangkan menyusui 2 tahun. 2 tahun itu 24 bulan. Dalam ayat lain Allah terangkan perempuan itu menyusui dan hamil dan menyusui totalnya 30 bulan. Maka Ibnu Abbas tanya pada orang yang hadir. Sekarang saya tanya, kalau Allah katakan hamil dan menyusui itu totalnya 30 bulan. Hamil plus menyusui 30 bulan. Dalam ayat lain detail diterangkan menyusui itu 2 tahun. Maknanya 24 bulan. Kan tinggal dikurangi, kata beliau. 30 bulan kurangi 24. Sudah jelas 24 bulan itu menyusui. Sekarang ingin tahu masa hamil, tinggal dikurangi. 30 bulan kurangi 24. Berapa? Maka orang-orang jawab 6 bulan. Nah, Ibnu Abbas mengatakan itulah masa minimal kehamilan. Akhirnya nggak jadi kena rajam. Coba bayangkan. Seolah-olah ayat itu baru didengar sama sahabat. Padahal ayat itu ada dalam Quran. Ayat wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, semua hafal. Yang hafiz Quran hafal, yang alim pun hafal. Tapi ternyata tadi pemahaman tarjumanul Quran itu Allah beri pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, di sini beliau merekam hadis. Beliau merekam hadis karena ini bibi beliau. Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha, istrinya Nabi, ini bibinya beliau. Jadi hadis ini yang menghapus. Jadi kata para ulama yang mengatakan bahwa hadis yang melarang itu terhapus dengan hadis ini. Sebelumnya kan tadi hadis nomor 6. Setelah itu kita baca tadi hadis nomor 7. Hadis nomor 6 ini menerangkan larangan nggak boleh menggunakan bekas air lawan jenis. Nah, hadis ini terhapus dengan hadis yang kedua. Atau kata para ulama, atau kalaupun ini tidak dimansuh, tidak dihapus itu hadis yang ke-6 dengan hadis yang ke-7, larangan hadis yang nomor 6, larangan menggunakan air bekas dipakai lawan jenis, namanya
nahyun tangzihi. Ini larangannya larangan tangzihi bukan tahrimi. Karena larangan itu kan dua. Bisa larangan tuh namanya tahrimi berarti haram. Bisa saja yang kedua tangzihi berarti makruh. Makruh tuh nggak baik. Jadi maksudnya begini, kalau diarahkan kepada tangzihi, nggak baik atau kurang bagus laki-laki kok menggunakan air bekasnya perempuan atau perempuan menggunakan bekasnya laki-laki. Nah ini memang kalau dari segi nggak baiknya memang betul. Kita aja Bapak Ibu duduk di satu tempat, kok ada perempuan duduk di kursi itu, lepas itu laki-laki perempuannya pindah, laki-laki duduk di situ. Itu agak lain-lain juga rasanya bangku itu jadinya. Sadar nggak sadar memang begitu. Oh itu agak berlebihan tuh nggak normal. Normal manusia malah begitu. Lah ini kok ada hangat-hangatnya nih. Akhirnya pikirannya kemana-mana. Nah sama dengan air bekas perempuan. Apalagi itu berkaitan dengan kamar mandi. Makanya dipisah. Kamar mandi perempuan, kamar mandi laki-laki. Toilet laki-laki, toilet perempuan. Walaupun kalau ditanya boleh nggak toilet laki-laki dengan perempuan itu maksudnya laki-laki menggunakan itu nanti laki-lakinya keluar perempuannya pakai. Boleh enggak? Secara hukum kan enggak ada masalah. Tapi kan enggak baik. Coba pikiran. Setan membayangkan macam-macam pemikiran. Oh ini baru tadi ada perempuan yang masuk di sini. Yang perempuan sebaliknya. Oh ini laki-laki loh baru masuk tadi ke sini. Maka kalaupun larangan ini tidak mansuf. Tapi diarahkan kepada tidak baik. Nah kita mulai belajar dari segi hadis. Kalau fikih itu kan kadang mempelajari yang boleh nggak boleh. Oh ini boleh, ini tak boleh. Batasannya cuma itu. Tapi kadang kita yang terlalu belajarnya fikih lupa nengok hadis, itu lupa menengok yang terbaik. Nah kalau hadis itu umumnya kadang sahabat itu kan nggak terlalu memikirkan hukum zaman dulu. Sahabat tuh kalau sudah diperintah dalam Quran, ada perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah tuh nggak terlalu banyak nanya. Misal Nabi nyuruh, itu sahabat nggak nanya, wajib atau sunnah ya? Karena nyuruh itu kan dua, kalau nggak wajib, sunnah. Sahabat nggak nanya balik. Ini wajib atau sunnah ini perintahnya? Coba kita kalau punya pimpinan, bos, ada pimpinan di kantor kita, itu kalau nyuruh berani nanya setelah disuruh sama bos, bos, ini perintah kira-kira wajib atau sunnah? Nggak ada yang berani. Karena kalau sudah perintah, kerjakan aja. Nah cuma sayangnya dalam hal agama kita membagi-bagi. Ketika disuruh kerjakan ini, kata Allah, buat ini, amalkan ini, buat sholat, buat puasa. Balik nanya, ini perintahnya wajib atau sunnah? Setelah digali hukum, sebab ulama yang dia ikuti mazhabnya memfatwakan sunnah. Alah, sunnah aja rupanya. Akhirnya dia tinggalkan. Padahal itu perintah. Jadi bukan berarti fikih tak dibahas-bahas. Cuma letakkan juga posisi kemuliaan agama sehingga kita juga memposisikan perintahnya Allah, perintahnya Rasul itu seperti apapun itu tetap perintah. Mesti dimuliakan dan diagungkan walaupun mungkin tidak sampai terkena ancaman. Kalau yang terkena ancaman kan namanya wajib. Ini hadis ini terjadi ikhtilaf tadi. Ada ulama yang memang melarang betul menggunakan air bekas lawan jenis, Imam Ahmad dan kaum Zahiriyah. Tapi jumhur tadi termasuk mazhab kita, Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak. Tadi dua jawaban mereka, bisa saja hadisnya mansuh, atau yang kedua, hadis itu kalaupun memang terpakai, larangannya adalah larangan tangzihi, larangan makruh, tidak sampai haram. Hadis nomor 8 an Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu, bisa sucinya wadah salah seorang di antara kalian apabila menjilat wadah tadi seekor anjing, ayak silahu sab'a marrat, ya basuh wadah tadi 7 kali, ulahunna biturab, bahagian pertama dari basuhan itu campur debu tanah. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Wa fi lafdin lahu, adapun dalam riwayat lainnya, fal yurikhu wali Tirmidzi ukhrahunna au ulahunna, dalam riwayat lain ada lafaz di bahagian awal, riwayat lain mengatakan lafaz bahagian akhir. Nah, ini pembahasan tentang bab toharoh, bab tentang najis. Di antara perkara-perkara yang najis, benda-benda yang najis, kalau dalam detailnya fikih nanti najis terbagi 3.
Ada namanya najis mughalladhah berat, ada najis mutawassithah sedang, ada yang najisnya itu najis mukhaffafah ringan. 3 pembagian najis dalam mazhab kita. Nah, hadis yang barusan kita baca, ini salah satu bentuk contoh benda atau barang yang najis, yaitu anjing. Dalam hadis ini, Nabi bersabda, kalau wadah salah seorang di antara kalian dijilat anjing, basuh 7 kali. Yang pertamanya campur tanah. Riwayat lain, yang bahagian akhirnya tanah. Riwayat lain, salah satunya. Nah, jadi aturannya, boleh saja menggunakan salah satu, entah di basuhan pertama dicampur tanah, basuhan kedua juga boleh, basuhan ketiga juga boleh, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dimanapun boleh. Tapi yang terbaik untuk mensucikan najis anjing itu jadikan campuran tanah itu di basuhan yang pertama. Itu yang terbaik. Kenapa? Karena dengan basuhan pertama dicampur tanah, basuhan kedua kan cuma pakai air, akhirnya tanahnya jadi hilang. Entah tangan entah baju kita, bilasan kedua memang membilas. Kok di basuhan kedua nggak bersih tanahnya, basuhan ketiga bisa dibersihkan. Basuhan keempat tambah membersihkan, termasuk terus sampai basuhan ketujuh. Nah, kalau campuran tanahnya di basuhan yang ketujuh, dia sudah suci tapi kotor. Nah, di sini lah salah satu hal yang perlu kita tahu, najis dengan kotor itu berbeda, sebagaimana suci dengan bersih itu berbeda. Kadang barang ini bersih tapi nggak suci, atau ada barang itu suci tapi nggak bersih. Contoh tadi, bersih, suci tapi nggak bersih. Contohnya gimana? Suci tapi nggak bersih. Membersihkan najis anjing, tapi basuhan tanahnya itu dicampur di basuhan ketujuh. Tanah campur air kan jadi lumpur bentuknya. Nah, basuhan pertama dia pakai air, sampai basuhan keenam pakai air. Basuhan ketujuh baru campur tanah. Nah, kan akhirnya jadi kotor. Tapi suci. Jadi suci dengan bersih beda. Sebagaimana najis dengan kotor itu berbeda. Nah, anjurannya makanya tadi, jadikanlah tanah itu paling utama di basuhan yang pertama. Nah, di sini menunjukkan najisnya anjing dan kedudukan najisnya anjing itu najis berat. Kok bisa berat? Iyalah 7 kali basuh. Sedangkan najis yang lainnya cukup sekali basuh. Nah, ini 7 kali lipat. Hadis ini memang disebutkan najis anjing, nah terus kok babi masuk? Sedangkan babi nggak ada dalam hadis ini. Babi dihukumi sebagaimana hukum anjing atas dalil kias. Apa itu kias? Menyamakan satu hukum kepada hukum lainnya. Nah, sekarang kiasnya nggak sembarangan, kias aulawi. Kiasnya lebih utama karena babi itu jauh-jauh lebih buruk, lebih busuk, lebih najis dari anjing. Nah, anjing aja begitu, mestinya babi tidak boleh kalah. Jadi Bapak Ibu cari di Quran, cari di hadis cara membersihkan babi 7 kali itu tidak akan jumpa. Nah, terus gimana bisa dapat dalil babi 7 kali basuhan? Karena dikiaskan dengan anjing. Kias, dalilnya itu kias. Karena dalam Quran itu diterangkan babi itu najisnya betul-betul buruk. Jadi karena lebih buruk, ya sudah mirip anjing. Cara pembersihan dan pensuciannya. Dalam Quran cuma diterangkan babi itu najis. Tapi cara membersihkan 7 kali tidak ada. Yang detail itu 7 kali mengenai anjing. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nah, di sini salah satu najis yang ada namanya najis mughalladhah, najis yang berat. Adapun cara mencampurkan mencampurkan debu tanah, ini ada 3 metode. Salah satu dari 3 ini kalau dikerjakan, maka mencampur tanah dengan air sudah dianggap benar. Sah nanti cara pensuciannya. Cara yang pertama, dianggap sah cara mencampur debu tanah dengan air. Cara yang pertama, memang betul-betul tanah itu masukkan ke dalam airnya. Jadi di basuhan pertama mungkin dalam gayung. Nih ada air di gayung, masukkan tanah ke gayung itu, kemudian diaduk macam buat kopi. Nah, itu yang paling bagus.
Ini cara paling afdol. Jadi kalau ditanya gimana cara mencampur tanah dengan air, itu cara yang paling utama. Dalam wadah tadi, anggap saja gayung, masukkan tanah, diaduk. Cara yang kedua, dan ini boleh, tapi ini urutan setelahnya. Yang afdolnya itu cara pertama tadi. Cara yang kedua, boleh saja bahagian najis itu disiram air dulu. Selepas itu taburi tanah di atasnya. Ini cara yang kedua. Misal kalau yang terkena jilat itu tangan. Nah sudah, boleh juga dengan disiram dulu tanah tangan tuh pakai air. Selepas itu ambil tanah ditabur. Lah ini kan juga mau tak mau dia juga akan bercampur sendiri. Ini cara yang kedua. Tapi cara afdol cara pertama. Cara yang ketiga boleh juga taburi dulu tanah di tempat yang terkena najis itu. Kok misalkan piring yang kena jilat, ember yang kena jilat, tangan yang kena, boleh taburkan dulu tanah, baru siramkan air. Itu pun juga diperbolehkan. Tapi cara yang paling afdol, paling utama, tadi diaduk. Nah itu akan jauh-jauh lebih sempurna. Luar biasa, dalam agama ini kan tidak selalu semuanya diterangkan Nabi secara detail penyebab. Kalau ditanya kenapa kok membersihkan najisnya anjing babi itu kok pakai tanah, kenapa? Itu nggak diterangkan oleh Nabi dalam Quran, dalam hadis nggak diterangkan. Karena memang banyak dalam perintah-perintah agama kita itu tidak disebut kenapanya. Jadi memang perintah murni dari Allah dan Rasul-Nya. Nah cuma kalau dicari hikmah, bisa jadi dapat. Jadi kadang nggak semuanya itu bisa ditanyakan, walaupun nanti bisa dijawab ya. Walaupun bisa dijawab. Contoh, kenapa sholat maghrib itu 3, nggak 4 aja? Itu kan kalau dicari hikmah bisa. Tapi kalau ditanya dalilnya Quran hadis, belum tentu jumpa. Karena tidak semuanya detail-detail begitu. Banyak yang disembunyikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nggak mesti kita juga harus tahu semua. Nah, sama dengan tadi. Kenapa kok kena najis anjing itu harus pakai tanah? Nggak diterangkan oleh Nabi. Nah, karena nggak diterangkan itu, akhirnya diteliti oleh sebagian orang. Para dokter, profesor, itu neliti. Setelah mereka teliti, oh ternyata ada jarosim, ada kuman, ada bakteri di ludahnya anjing itu, yang mana tak akan hilang kuman-kuman bakteri itu kecuali dengan tanah. Nah itu hasil penelitian. Itu baru salah satu hikmahnya yang wallahu a'lam pasti-pastinya jauh-jauh lebih banyak daripada itu keuntungannya, entah kita tahu ataupun tidak. Ada yang bertanya, boleh nggak diganti debu tanah itu dengan yang lain? Contohnya digantikan dengan sabun. Pendapat yang kuat dalam mazhab kita nggak boleh. Tapi kalau ditanya, ada nggak ulama yang membolehkan? Kalau ditanya ada nggak ulama yang membolehkan, dalam mazhab Syafi'i kita sendiri pun banyak dinukil dalam Kifayatul Akhyar. Ada ulama yang membolehkan mengganti tanah itu dengan sabun. Jadi nggak usah pakai tanah, pakai sabun aja. Ya. Ada, tapi pendapat ini lemah. Nah makanya tadi Bapak Ibu, memang kalau ada orang tadi berpikirnya dengan akal-akal saja, lupa menengok perintah, ya sudah. Ya daripada pakai tanah bagus lah saya pakai sabun kata dia. Nah padahal hadis jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan kepada tanah itu pasti ada hikmah yang kita tidak tahu, walaupun ada diteliti sekalipun itu kan baru sebagian kecil hikmah yang disembunyikan Allah dan Rasul-Nya yang memang menguji kita sejauh mana sebenarnya percaya kita pada agama, yakin kita sejauh mana. Nah, kelebihan sahabat itu dulu, mereka tuh yakin percaya. Walaupun mereka faham tak faham, mereka akan percaya dengan apapun yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Nah, kalau bukan berarti kita dilarang mempelajari hikmahnya, silahkan. Tapi jangan sibuk belajar hikmah, akhirnya malah sibuk pula mempertanyakan dalil-dalil agama. Ini yang menjadi rusak. Jadi ini hadis tadi menerangkan tentang najisnya anjing. Nah Bapak Ibu, tadi secara detail itu yang saya terangkan mazhab kita.
mazhab Syafi'i. Perlu kan mazhab kita dulu detail. Nah sekarang supaya nambah wawasan, sedikit saya lebarkan fatwa-fatwa di luar mazhab Syafi'i. Di antaranya tentu 4 mazhab ya. Nah, jadi jangan dicampur aduk. Yang mau diterangkan ini yang lain itu hanya sebagai wawasan. Apakah sepakat seluruh ulama bahwa anjing itu najis? Enggak. Dalam 4 mazhab aja ikhtilaf. 3 mazhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. 3 mazhab ini sepakat menyatakan anjing itu najis. 3 mazhab ini sepakat. Sedangkan Imam Malik mengatakan anjing enggak najis. Kata Imam Malik, anjing tidak najis. Tapi jangan stop di sini. Belum selesai pembahasan. Imam Malik mengatakan anjing itu tidak najis. Tapi wajib disucikan 7 kali. Coba, ini bahasanya gimana ini? Anjing najis enggak? Enggak. Tapi kalau sudah kena, harus dibasuh 7 kali. Nah kalau kita kan ngomong, lah terus apa bedanya dengan najis? Jadi beliau bilang, beda. Ini masalahnya cuma keyakinannya aja. Anjing itu nggak najis. Tapi 7 kali itu perintah. Itu aja. Namanya amrun ta'abbudi. Nah, balik lagi ke pembahasan kita tadi. Ini cuma perintah, kata Imam Malik. Kita nggak paham entah itu karena apa-apa, entah karena apa hikmahnya. Yang penting Nabi nyuruh 7 kali. Cuma nggak najis. Nah jadi, kalau ada orang zaman sekarang yang nggak ikut ulama, nggak nengok mazhab, ikut fatwa Imam Malik yang mengatakan anjing tuh nggak najis, akhirnya dimakannya anjing. Banyak orang ngaku Islam banyak makan anjing tuh di Jawa sana. Masaknya sakti rica-rica. Kata dia anjing tuh nggak najis. Anda ikut mazhab mana? Separuh-separuh ekornya diikuti iya. Dia ikuti fatwa Imam Malik yang mengatakan tidak najis, tapi dia nggak ngikuti cara membersihkannya. Menurut Imam Malik memang nggak najis, tapi mencucinya wajib. Lah ini kan sebenarnya kalau istilah kita ikhtilafnya lafwi. Lafadznya aja ikhtilaf. Tapi secara praktek apa bedanya dengan najis? Nah ini Imam Malik. Jadi beliau mengatakan nggak najis. Jadi nggak najis itu bukan berarti kemudian jadi ringan. Nah 3 mazhab lain walaupun sama-sama menyatakan najis, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal sepakat mengatakan najis, cara pensuciannya pun beda-beda. Makanya jangan bingung ya, pegang tadi yang keterangan yang saya terangkan mazhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan wajib basuhnya itu 7 kali, salah satu basuhan campur tanah. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan basuhannya itu 8 kali. Salah satu campur tanah. Lebih pula 1 Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah cukup basuh 3 kali campur dengan tanah salah satunya. Nah jadi gak bermazhab, ya silakan jadi orang gila. Orang imam 4 mazhab aja ada yang sepakat tentang najisnya. Itu pun cara mensucikannya beda. Ada yang mengatakan gak najis, ternyata cara membersihkannya 7 kali. Nah ini kalau tidak bermazhab, bingung. Makanya mazhab itu sebenarnya memudahkan kita. Oh ini dalilnya paling soheh. Menurut setiap imam, pendapat mereka paling soheh. Tidak mungkin tidak. Menurut Imam Abu Hanifah, itulah paling soheh dalil menurut beliau. Kata Imam Syafi'i, itulah paling soheh menurut beliau. Menurut Imam Ahmad bin Hambal juga itulah yang paling sahih. Jadi sahih nggak sahih itu kembali kepada imamnya. Saya pernah ngisi kitab Riyadhus Shalihin di sebagian masjid di Pekanbaru. Itu waktu ngisi kajian Riyadhus Shalihin, di masjid itu ada sarah kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi ini nyusun kitab nih saking hebatnya Bapak Ibu. Kitab-kitab beliau, Riyadhus Shalihin contohnya ada Arba'in Nawawi, ada kitab-kitab macam-macam. Itu saking luar biasa makbulnya ilmu beliau, itu kitab-kitabnya disarahi oleh macam-macam ulama dari lintas faham. Termasuk yang mensarahi kitab beliau itu termasuk salah satunya itu bukan salah satu, banyak ulama-ulama dari kalangan Salafi Wahabi. Jadi Riyadhus Shalihin sarah versi Salafi ada. Padahal yang nyusun Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Nah, di salah satu syarah mereka saya baca di muqaddimahnya. Apa kata orang yang menyusun kitab mensyarah penjabaran Riyadhus Shalihinnya Imam Nawawi? Dia tulis di muqaddimah. Imam Nawawi
telah menulis di awal muqaddimah kitab Riyadhus Shalihin bahwa beliau memasukkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini hadis-hadis yang sahih minimal hasan. Beliau tidak meletakkan dalam Riyadhus Shalihin itu hadis-hadis yang dhaif. Itu kata Imam Nawawi. Nah, akhirnya kata dia, karena mengikuti apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, maka dalam kitab ini hadis-hadis dhaif saya buang semua. Padahal kan Imam Nawawi ngasih tahu di sini nggak ada yang dhaif. Yang saya masukkan yang sahih minimal hasan. Jadi Imam Nawawi cuma nyatakan udah di sini menurut saya tak ada yang dhaif. Nah, tahu-tahu kata pensarah, karena mengikuti ucapan Imam Nawawi yang dhaif-dhaif saya buang. Lah ini orang kan nggak paham. Imam Nawawi itu ngasih tahu hadis dalam Riyadhus Shalihin ini sahih menurut saya. Walaupun menurut Anda enggak. Karena tadi Bapak Ibu, sahih nggak sahih itu kan tidak beda pendapat para ulama. Hadis kunut subuh sahih menurut Imam Syafi'i. Tapi kan tidak sahih menurut Imam Ahmad. Jadi nggak boleh ngukur Imam Syafi'i pakai pemahaman Imam Ahmad. Ini kan galau nih orang berarti. Imam Syafi'i mengatakan, idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Hadis itu kalau sahih berarti itulah mazhabku. Nah, akhirnya orang-orang yang nggak gagal paham dia kasih tahu. Nah, tengok tuh. Imam Syafi'i itu mazhabnya mazhab sahih. Berarti kalau hadis itu sahih itulah mazhab Syafi'i. Kalau hadisnya dhaif berarti itu bukan mazhab Syafi'i. Lah, paham dia gagal. Imam Syafi'i itu mau ngasih tahu fatwa-fatwa yang saya nukil fatwanya dari hadis berarti hadis yang saya ambil dalil hadis itu sahih menurut saya. Jadi sahih menurut Syafi'i. Jadi nggak bisa kita pakai standar-standar orang pusing zaman sekarang. Ya, hadis itu berbeda-beda para ulama, terutama 4 mazhab ini. Tentu setiap ulama 4 mazhab akan meyakini dalil yang mereka pakai itu sahih. Kalau nggak sahih nggak akan dipakai. Sahih menurut imamnya. Nah sekarang berarti gimana? Tergantung kita, tinggal diikuti aja. Ngikuti mazhab Syafi'i, ikuti. Apa yang ada di negeri kita, mestinya itu mazhab yang kita ikuti. Lah ini hadirin wal hadirat, hadis-hadis tentang tadi pembahasan najisnya anjing. Jadi dalam masalah najisnya saja terjadi ikhtilaf antara hukum najisnya atau tidak. Yang sepakat menghukumi najis pun ternyata cara pensuciannya berbeda. Lah nanti ke depan akan ada lagi perincian hadis-hadis yang menerangkan tentang pembahagian najis yang lain. Ini baru tentang najis mughalladhah, najis berat. Nanti ada najis mutawassithah yang sedang, mukhaffafah najis yang ringan. Nah, ini hadis yang bisa kita baca di malam hari ini. Ada beberapa menit sebelum azan Isya. Sebelum kita tutup, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya, diskusi, tanya jawab, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya mungkin? Saya kira cukup. Ada pertanyaan? Ya Pak? Sembarang tanah terserah. Yang penting tanah. Debu juga jenis tanah boleh. Yang penting debunya tuh bertanah ya. Kan ada debu yang sedikit sekali enggak. Yang memang debu tanah jenis apapun boleh digunakan. Tapi tentu pastikan tanah itu suci. Maksudnya suci itu sebenarnya tanah-tanah yang ada di luar itu secara zahir itu suci. Kecuali jelas di situ ada najis. Najis itu dari 3 perkara bisa diketahui. Warna, bau, rasa. Kok tanah ndak nampak ada najisnya? Bau tai kucing, ya najis lah. Kan ada baunya. Jadi najis itu dari 3 ini bisa terdeteksi. Bau, rasa, warna. Nah cuma tanah yang di luar tuh secara umum semuanya suci. Orang udah terkena hujan, kena matahari, semua suci. Tanah manapun. Tapi kalau sudah nengok, oh ada ciri-ciri najisnya, jangan dipakai. Selagi tadi suci, maka dia bisa digunakan. Itu juga bab tentang tayamum sama. Tanah jenis apapun bisa dipakai. Semoga bisa memberikan jawaban. Ada pertanyaan lain? Ya. Satu saja. Jadi namanya campuran tanah itu salah satu basuhan dari 7 basuhan. Salah satu aja. Jadi dari 7 itu yang wajib itu cuma 1. Nah 1 itu tadi juga pilihan. Boleh di bahagian basuhan manapun. Cuma afdolnya tadi sudah diterangkan basuhan pertama. Walaupun nanti di basuhan 2, 3, 5, 7 boleh.
yang terbaik atau afdol basuhan pertama. Tidak semua basuhan itu harus pakai tanah. Ya kalau semua pakai tanah kotor. Enggak, dia memang cuma hadisnya memang begitu. Ulahunna, dalam hadis lain ukhrohunna, salah satu saja. Itu sudah mencukupi untuk mensucikan najisnya. Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa kita bahas di malam hari ini. Semoga berfaedah. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.